Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Kami berharap semua teman-teman, adik-adik dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bernyanyi bersama lagu kita Laut Lebar dan Luas. Masih ingat ya lagu kita ini ya? Kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita tentang kasih Tuhan yang sangat besar dan sangat tinggi seperti laut dan gunung ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar, gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar, gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Satu lagu lagi kita akan menyanyi Tuhan Yesus aku berjanji ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh bertemu lagi dalam live streaming sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Berkatilah semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya hari ini juga mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mereka bisa mengikuti acara sekolah minggu dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang boleh bekerja dan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita ada ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalan kita? Diambil dari Mazmur 147 ayat 5. Masih ingat? Kalau sudah bisa menghafalkannya, kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Sekali lagi ya, dari ayatnya 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan,
Kebijaksanaannya tak terhingga. Ya, setiap minggu kita ada hafalan. Jangan lupa ya, kita menghafalkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau menyanyi satu lagu lagi. Semula hidup Tuhanku. Setelah ini Pak Prenggi akan menyampaikan firman Tuhan ya. Hidup, hidup, hidup Tuhanku. Seperti itu ya lagunya. Silakan Pak Prenggi. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah dan kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Dan sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan kita berdoa ya. Baiklah adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan terima kasih Tuhan memberkati kami, berkati adik-adik semua yang ada di rumah, dan Tuhan memberkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengikutinya dengan baik, kami bisa mengerti atau sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, tapi juga sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Terima kasih, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, kita sudah pernah mendengar cerita tentang Paulus ya dipenjarakan. Tetapi sebelumnya ada seorang namanya Christopher. Saya lihat dulu ya, namanya Christopher ini. Oh ya, ini namanya Christopher. Wah, dia pagi-pagi dia melihat adiknya sedang sibuk, dan dia membantu adiknya untuk apa? Membereskan tempat tidur, merapikan buku-bukunya. Wah, setelah itu, dia juga senang. Setelah siang, dia tiba waktunya untuk membantu orang tuanya mencuci piring, kemudian juga membersihkan rumah, melipat pakaian-pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari pakaian. Wah, ibunya sangat senang melihat melihat Christopher yang suka membantu. Kemudian malamnya dia mengucap syukur, berterima kasih
ibunya berterima kasih kepada Christopher. Terima kasih Christopher sudah membantu adik dan membantu ibu hari ini. Wah, Christopher senang ya membantu, dan dia bilang, iya terima kasih, saya juga senang membantu karena saya ya sudah saya sudah diselamatkan Tuhan, katanya. Dia mengutip ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima. Wah, 2 Korintus ya 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi dia berkata kepada ibunya, ibu, saya senang mendengar firman Tuhan dan saya harus mentaatinya, karena Tuhan ayat hafalan di sekolah minggu menyuruh saya, firman Tuhan menyuruh saya supaya saya ya sudah menjadi manusia baru, maka saya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dia berkata, siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, ibunya sangat senang mendengarnya. Dan ya, kita lihat bagaimana ya Rasul Paulus melayani Tuhan. Tapi sebelum melayani Tuhan, dia adalah orang yang berdosa, ya. Dia adalah orang yang berdosa. Dia menganiaya atau menyiksa orang-orang percaya di berbagai tempat. Nah, adik-adik, tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan karena dia memberitakan firman Tuhan, ya. Dan dia dipenjarakan di kota Kaisarea, di daerah Kaisarea. Wah, di Kaisarea dia dipenjara di sebuah istana. Kemudian dia dia dijaga seorang tentara, ya, nama tentara, sehingga dia tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Tapi adik-adik, di dalam penjara dia juga bertemu dengan orang-orang, sehingga dia dapat memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang menemuinya, orang-orang yang ada di dalam penjara. Ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada juga yang tidak mau percaya. Tapi banyak sekali yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, ada wali negeri di Kaisarea yang baru, dan wali negeri ini mengizinkan supaya Paulus pergi ke Roma untuk menghadiri pengadilan dari Kaisar di Roma. Kemudian Paulus pergi ke Roma, lama sekali perjalanannya melalui darat dan laut, ya, berbulan-bulan. Setelah tiba di sana, dia ditempatkan di penjara, tetapi penjaranya di rumah. Di rumah juga dia tetap tidak bisa, dia dirantai. Kemudian dia juga tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi di situ juga dia bisa memberitakan firman Tuhan. Dia dapat menyampaikan Injil kepada orang-orang yang datang menemuinya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang, namanya, dia bertemu dengan seorang yang bernama Onesimus. Onesimus ini adalah dulu seorang budak. Kalau zaman dulu kan banyak orang yang mempunyai budak, orang-orang yang
mampu, orang-orang yang kaya punya budak, ya. Kemudian ya Onesimus ini dulu budak di daerah, ya, budak dari seorang yang namanya Filemon, wah, di daerah Kolose, ya. Kemudian dia pergi melarikan diri ke Roma, ya. Setelah di Roma dia wah, itu kan sangat jauh ya adik-adik, Roma sama Kolose itu sangat jauh. Tetapi dia pergi ke Roma, melarikan diri, dan dia bertemu dengan Paulus, ya, di penjara itu, di tahanan di dalam rumah. Dan Rasul Paulus wah sangat senang bertemu dengan, ya Rasul Paulus sangat senang bertemu dengan Onesimus. Wah, dia menyampaikan apa? Berita firman Tuhan. Dia menyampaikan kepada Onesimus bahwa Onesimus adalah orang berdosa dan Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkannya dengan Yesus mati di kayu salib dan untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dan sekarang Yesus hidup di surga, ya, dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, adik-adik, Onesimus senang mendengarnya. Sekarang Onesimus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan adik-adik, Onesimus rupanya baik. Dia senang kepada Paulus. Lalu dia setiap waktu dia datang ke rumah, ke tempatnya Paulus untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dia ingin belajar tentang firman Tuhan dari Paulus. Nah, setiap hari dia sangat senang. Tetapi, wah, dia juga memikirkan siapa? Memikirkan tuannya. Tuannya yang ada di Kolose, namanya Filemon itu. Lalu, gimana ya tuan saya? Wah, dia sadar rupanya dulu Onesimus ini melakukan kejahatan. Dia mencuri di rumah tuannya Filemon sehingga dia melarikan diri. Tetapi Paulus tahu bahwa Onesimus sudah bertobat. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Onesimus ingin apa? Ingin membalas atau menunjukkan bahwa dia sudah bertobat dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingin berbuat lagi kepada tuannya. Dia memikirkan tuannya yang ada di Kolose yang dia tinggalkan. Dia ingin pergi ke sana. Lalu Paulus senang melihat sikap dari Onesimus, ingin melakukan sesuatu yang baik. Lalu Paulus, gimana ya kalau zaman dulu kalau ada budak yang ketahuan mencuri atau melakukan kejahatan, maka pasti dikena hukuman ya. Tetapi Paulus tahu bahwa Onesimus sudah bertobat, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin menulis surat kepada tuannya Filemon. Lalu surat itu dibawa oleh Tikhikus bersama dengan Onesimus. Lalu mereka pergi ke Kolose. Perjalanan yang sangat jauh. Lalu sampai di sana, tetapi kan isi suratnya apa ya? Isi surat dari Rasul Paulus itu, karena dulu Paulus sering menulis surat kepada saudara-saudara atau orang-orang percaya di berbagai kota. Contohnya Paulus menulis surat kepada orang-orang percaya di Roma, di Efesus, di Filipi, tapi juga kepada Kolose, tetapi juga kepada jemaat di Kolose, tetapi juga kepada temannya yang dia kasihi, ya, yaitu dia juga berteman dengan Filemon yang adalah tuan dari Onesimus. Tapi dia juga menulis surat kepada siapa? Kepada Filemon, tuan dari Onesimus. Nah, isi suratnya dia menuliskan bahwa Onesimus sudah banyak membantu
membantu Paulus di dalam penjara. Waktu dia di penjara, dia sudah menolong karena Paulus tidak bisa pergi kemana-mana karena kakinya dirantai, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Onesimus sudah banyak menolong Paulus di dalam penjara di Roma. Dan dia menuliskan di surat itu bahwa Onesimus sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia menulis surat lagi, isinya kepada Filemon, supaya apa? Supaya menerima siapa? Onesimus bukan sebagai orang jahat atau sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Nah, lalu kalau nanti ada kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus, Paulus berkata dia akan menanggungnya, membayarnya kembali. Wah, lalu dia Filemon membaca surat itu. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Wah, Onesimus kembali diterima ya sebagai saudara oleh Filemon dan oleh orang-orang yang percaya yang ada di Kolose. Nah, adik-adik sekalian, rupanya arti Onesimus itu adalah apa? Berguna. Wah, nah adik-adik, gimana ya kalau kita sehari-hari cara kita menunjukkan bahwa kita berguna? Wah, seperti membantu, contohnya membantu. Ya, itu berguna, membantu orang tua, membantu juga teman-teman, tapi juga kan berdoa, mendoakan teman-teman, mendoakan keluarga, mendoakan orang-orang lain juga supaya apa? Supaya diberkati Tuhan, supaya mengenal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Onesimus demikian, dia berguna kepada Rasul Paulus, tapi sekarang dia sudah berguna kepada siapa? Kepada Filemon. Dulu dia melakukan kejahatan, tetapi dia kembali lagi bertobat. Dia percaya kepada Tuhan. Kemudian dia kembali kepada Filemon dan berguna bagi Filemon. Dan dengan senang hati, Filemon yang dulu tuannya itu sekarang senang menerimanya kembali. Nah, adik-adik, ya, karena Filemon itu ya sudah percaya, Onesimus ya, Paulus sudah percaya bahwa Onesimus akan diterima oleh tuannya Filemon. Ya, adik-adik sekalian, kita kalau sudah terima Kristus sebagai orang percaya, berarti kan harus berguna. Nah, itu seperti intinya ya, seperti Onesimus yang berguna. Ya, kita juga berguna membantu, berguna dalam berdoa, berguna juga ya dalam ibadah. Wah, bagaimana kita beribadah setiap hari, itu kan berguna. Berdoa setiap hari berguna. Ya, menolong orang lain berguna juga ya. Nah, adik-adik sekalian, ayat hafalan kita tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya, isinya adalah jadi saya mulai nih ya. Tadi kita sudah membaca, nanti kita teruskan. Oke, baik. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini kan 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sekali lagi. Tadi sudah ada bayangannya. Di sini apa posisinya, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ya, oke, baik, kita buat lagi ya supaya lebih paham lagi. Baik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus
Yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Sekali lagi kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kira-kira bisa membaca nggak ya? Kelihatan nggak ya? Terbaca nggak? Oke, bisa nggak? Ya. Iya. Oke. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Demikian ya adik-adik. Nah, ingat, harus dibaca, harus dihafal terus. Ya. Kita sudah menjadi apa? Orang percaya ciptaan baru. Berarti harus melakukan yang berguna, yang baru, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kata Tuhan ya, kata atau perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Baik, lipat tangannya, kita berdoa semuanya ya. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bisa belajar dari firman Tuhan. Onesimus yang sudah percaya, tapi dia banyak membantu Paulus. Tapi juga dia kembali kepada Filemon, dan dia juga berguna bagi Filemon di Kolose. Kami juga berdoa supaya kami berguna bagi keluarga, berguna bagi teman-teman, berguna bagi jemaat, bagi Tuhan terutama, supaya kami bisa menjadi saksi, bisa menjadi contoh atau teladan, supaya orang lain juga melihat kebenaran, melihat kesaksian kami yang baik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati adik-adik semua di mana saja mereka berada. Kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka semua kesehatan, berikan masa depan yang baik, segala keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupkannya. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Franky untuk firman Tuhannya. Kita akan menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Kita mau menyanyi Hidup Kekal Dalam Yesus. Nah, lagunya ya. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penebus dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Hamba berdoa buat adik di sekolah minggu, teman-teman kami dimanapun berada, berkati mereka. Supaya melalui kebenaran firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, semakin semangat dan setia kepada Tuhan. Hamba berdoa buat kami semuanya dimanapun berada di luar negeri, di dalam negeri, di Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya kami semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Tolong jaga lindungi kami dari virus COVID-19. Kami berdoa bagi teman-teman yang mungkin sakit, tolong Tuhan memberi kesembuhan. Bagi yang dalam pergumulan, tolong Tuhan yang memberikan jalan keluar. Turunlah berkat Tuhan bagi kami semuanya dalam setiap kondisi apapun. Bagi adik-adik yang akan mulai sekolah, Tuhan berikan mereka kepandaian, kepintaran, hikmat dan pengertian dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, mohon ampun untuk dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.